Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahumullah, sa'altu abi wa aba zur'ata an madhahibi ahli sunnati fi usulid din. Aku bertanya kepada bapakku yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengenai madhab ahlus sunnah pada permasalahan usul agama. Berkata Asy-Syaikh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, ahlus sunnati humul ladzina yu'azzimuna sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah mereka orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahtajjuna biha fid din kullih, dan menjadikan sunnah sebagai hujjah yang mana mereka berpegang teguh di dalam beragama keseluruhannya, di dalam beragama secara menyeluruh. Wala yufarriquna bainaha fil ihtijaj, dan ahlus sunnah di antara ciri-cirinya adalah mereka tidak membedakan antara satu sunnah dengan sunnah yang lainnya. Semuanya mereka jadikan sebagai hujjah, dalil. Bal kullu ma thabata minha indahum hujjatun fi dinillahi kullih. Bahkan setiap hadis yang sahih dan thabit tetap adanya di sisi mereka dijadikan sebagai hujjah di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal, bi khilafi ahli al-ahwa'i alladhina la yu'azzimuna sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para pengikut hawa nafsu yang mana mereka tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqifuna indaha, dan para pengikut hawa nafsu itu tidak berjalan di atas sunnah Nabi, tidak berhenti pada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka melampauinya atau bahkan membuangnya. Wala yahtajjuna biha, tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah, la siyama fil i'tiqad, terlebih lagi di dalam permasalahan akidah. Para pengikut hawa nafsu tidak menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai hujjah dan dalil di dalam berakidah. Kama anna ahla sunnati wal jama'ati humul ladzina yattafiquna 'alal aqidah. Ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang bersatu pada akidah yang satu, bersatu pada akidah yang satu. Wal aqidatu min asma'iha as-sunnah. Di antara nama-nama akidah adalah as-sunnah. Jadi terkadang akidah dinamakan as-sunnah. La yastahiqqu isma ahli sunnati illa man yattafiqu ma'a ahli sunnati ala aqidati salafi ridwanullahi alaihim. Tidak berhak siapapun dengan penamaan ahlus sunnah kecuali orang yang bersatu bersama ahlus sunnah di atas akidah salafus salih ridwanullahi alaihim. Kama anna ahlas sunnati humul ladzina yarji'una ilal kitabi was sunnah. Ahlus sunnah adalah mereka orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Wa ma kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Wala yujawizuna dzalika bi khilafi ahli al-ahwa, dan ahlus sunnah itu tidak pernah melenceng dari jalannya sahabat Nabi SAW, berbeda dengan para pengikut hawa nafsu. Mereka tidak berjalan di atas jalan yang para sahabat Nabi SAW berjalan di atasnya. Wa hadzal ismu a'ni ahlas sunnah qadimun min zamanis sahabati ridwanullahi alaihim. Dan penamaan ahlus sunnah ini sudah ada dari dulu, dari zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Azza wa Jalla, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Berkata Ibnu Abbas, wajah-wajah ahlus sunnah berubah menjadi putih, terlihat terang, terlihat cerah. Adapun para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, taswaddu wujuhu ahlil bid'ah. Wajah-wajah mereka berubah menjadi hitam. Wajah-wajah mereka berubah menjadi hitam, kelam, kusam, dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Rawahul Ajurri wal Lalaka'i
wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Ajuri, Al-Lalakai, dan juga Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Min sifati ahli sunnati wal jamaah, di antara sifat-sifat ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah annahum ahlu ittifaqin illa fima yasughu fihi al-khilaf. Mereka adalah orang-orang yang suka bersatu. Mereka adalah orang-orang yang bersepakat. Semuanya sepakat di atas akidah yang satu, manhaj yang satu. Kecuali pada permasalahan-permasalahan teknis, permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan furu'. Terkadang mereka berselisih pendapat di situ karena masing-masing memiliki dalil. Adapun akidah dan manhaj mereka satu, yaitu manhaj sahabah ridwanullahi alaihim. Min simati ahli sunnati wal jamaati annahum ahlu ittifaq. Di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang suka bersatu. Illa fima yasughu fihi al-khilaf faqad yaqa'u bainahumul khilaf. Namun terkadang terjadi di antara mereka perselisihan pada permasalahan-permasalahan fikih, teknis, furu'. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya ahlu sunnah itu memiliki ciri, memiliki pembeda, yaitu mereka suka bersatu dan saling menyayangi, saling bergandengan tangan. Qala wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadits annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi was sunnah. Di antara sebab mengapa ahlul hadis itu bersatu, ahlus sunnah itu bersatu, dikarenakan mereka mengambil agama dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqin naqli, dari jalur naql. Naql ini adalah wahyu. Fa'awrathahumul ittifaqa wal i'tilaf. Karena sebab sumber beragama mereka satu, maka mereka pun menjadi bersatu. Wa ahlul bid'ah akhadud dina min uqulihim. Adapun ahli bid'ah, mereka mengambil agama dari akal-akal mereka masing-masing, yang mana akal-akal mereka, pendapat-pendapat mereka itu saling berbeda, saling berbenturan. Fa awrathahumul tafarruqa wal ikhtilafa, maka menyebabkan mereka saling berselisih, saling bertengkar, saling berpecah belah. Ya tullabal ilmi inna sababal ittifaqi wal i'tilafi annal zima al-kitab was sunnah. Wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya sebab kalian itu bersatu dan saling bergandengan adalah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa an la naghtarra bifuhumina, dan janganlah kita tertipu dengan pemahaman-pemahaman kita. Jangan kita menganggap pemahaman kita itu lebih tajam daripada pemahaman para salafus salih ridwanullahi alaihim. Wa natruka fahmas salaf, sehingga kita meninggalkan pemahaman salafus salih karena kita tertipu dengan pemahaman kita yang kita anggap lebih tajam. Mahma balaghna minal ilm, sampai manapun tingkat kita di dalam keilmuan, wa mahma balagna minal fadl, sampai manapun tingkat keutamaan kita, yajibu an nuqayyida fahmana lil kitabi was sunnah, wajib bagi kita untuk mengikat, menautkan pemahaman kita mengenai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim. Wa man dhanna annahu jawazal qantarah, barang siapa yang menyangka, mengklaim dirinya sudah mencapai al-qantarah. Al-qantarah adalah jembatan antara surga dan neraka, atau jembatan yang ada sebelum surga, jembatan yang ada di sebelum surga, tempat kaum mukminin saja, tempat kaum mukminin saling mengkisos satu sama lain. Artinya, barang siapa yang menyangka dirinya telah suci, barang siapa yang menyangka dirinya telah mencapai puncak tertinggi, wasara ahlan liyafhama binafsih duna fahmis salaf, la budda min an yaqa'a fil inhirafi kullan aw ba'dhan. Jadi orang yang menyangka dirinya telah mencapai tingkatan tertinggi dalam keilmuan dan keutamaan, kemudian dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya sendiri tanpa mengaitkan dengan pemahaman salafus salih, maka dipastikan dia akan terjatuh pada penyimpangan, baik seluruhnya atau sebagiannya. Kama anna min simati ahli sunnah annahum ma'a kaunihim ahla ittifaqin wa i'tilafin hum ahlu thabat. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah juga adalah selain mereka suka bersatu,
Mereka juga adalah kaum yang kokoh dan istiqomah kuat di atas manhaj dan hidayah. La yatrukuna al-usul al-ma'lumah aw ba'daha liqauli ahadin kainan man kana fil fadl. Mereka tidak meninggalkan usul-usul yang telah mereka ketahui dikarenakan perkataan orang lain, atau mereka meninggalkan sebagian usul-usul manhaj yang sudah diketahui dikarenakan perkataan ulama fulan, ulama allan, walaupun ulama tersebut telah mencapai keutamaan yang tertinggi, misal istimewa dan seterusnya. Ahlus sunnah tidak dikenal dengan kelemahannya. Ahlus sunnah dikenal dengan kekokohannya, tidak meninggalkan usul manhaj karena perorangan, karena perkataan perorangan. Naam, ya'rifuna lidzil fadli fadlah. Ahlus sunnah juga menyadari, mengenal keutamaan orang yang mempunyai keutamaan. Maksudnya mereka memuliakan para ulama, memuliakan para ubad dan seterusnya. Wa yuqimuna lahu waznah, dan menempatkan pada posisi masing-masing dengan timbangan masing-masing. Lakin la yatrukuna al-asla li khata'in fi qawli. Akan tetapi mereka walaupun memuliakan ulama, mereka tidak mengikuti kesalahan ulama yang ada kemudian meninggalkan usul manhaj yang telah diketahui oleh mereka. Mereka tidak meninggalkan usul yang telah diketahui karena kesalahan dari salah satu ulama, misal yang telah memiliki keutamaan, yang telah diketahui keistimewaannya. Bal yukhti'una qawlah, akan tetapi ahlus sunnah itu menganggap salah perkataan yang salah. Wa yukbituna 'alal asl, dan mereka teguh di atas usul manhaj yang telah diketahui. Wala yusqituna ahlal fadl alladzina qalu qawlan bina'an 'ala ma yarawnahu minal adillah, dan mereka tidak menjatuhkan ulama-ulama yang berkata perkataan yang keliru. Mereka tidak, atau ahlus sunnah wal jamaah tidak menjatuhkan kedudukan ulama yang keliru berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui. La ala usulin fasidah, bukan di atas usul-usul yang rusak, yang salah. La yusqitunahum an fadlihim. Ahlus sunnah tidak menjatuhkan para ulama yang keliru, yang tergelincir, yang melakukan kesalahan. Wala yutliquna lisana fihim, dan mereka tidak mencela, membebaskan lisan mereka untuk mencoreng reputasi para ulama. Bal yahfaduna lahum maqamahum, akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah itu menjaga reputasi, kedudukan, kehormatan para ulama. Wa yuqaddimuna usul ahli sunnati ala ahli al-fadli in kana min ahli al-fadli man khalafa syai'an minha kullan aw juz'an. Hadhihi umurun la budda an tu'lam. Dan ahlus sunnah dikenal dengan mereka selalu mengedepankan usul-usul ahlus sunnah, usul-usul manhaj yang telah diketahui, daripada perkataan ulama yang menyelisihi usul tersebut. Mereka lebih mengedepankan usul-usul manhaj yang telah diketahui kebenarannya daripada perkataan ulama yang keliru dan menyelisihi usul tersebut. Ini perkara yang perlu diketahui. Ilahuna walhamdulillah.